Rekan-rekan gerakan pemuda yang terkasih, Shalom. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Yosua pasal 24 ayat 14 hingga ayat yang ke-18. Teman-teman, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan Yesus, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih karena sudah tuntun kami hingga bisa sampai ke titik ini. Bapa, tolong sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu. Yesus yang Maha Baik, kami butuh hikmat dari-Mu untuk belajar, mengerti, dan yang terlebih penting mau dan mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkaulah Yesus yang mempunyai segalanya, berkatilah kami. Haleluya, amin. Rekan-rekan, bacaan kita pada pagi hari ini dari Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-18. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Sobat muda, sekarang kita baru atau sudah di akhir pekan memaknai tema gereja dan ekonomi baru, perspektif kisah Yosua. Sebagaimana tulisan kemarin, bacaan hari terakhir minggu ini masuk dalam gerakan keempat tentang pesan terakhir Yosua kepada bangsa Israel. Masih ingatkah kata kunci gereja dan ekonomi baru, perspektif kisah Yosua 6 hari kemarin? Kata kunci tersebut cerdas memahami dan melakukan kehendak Tuhan, tetap kreatif dan dalam kebenaran, belajar dari kesalahan, itikat baik dan mengoptimalkan akal budi serta tujuan hukum. Bila ditarik benang merah sampai hari ini, maka menjadi tetap melakukan kebenaran firman Tuhan dalam berekonomi baru, meskipun kita memiliki kehendak bebas sebagai manusia atau human free will. Bahan bacaan hari ini adalah inti dari pembaruan perjanjian sebelum kematian Yosua dan bangsa Israel. Masing-masing suku pergi ke milik pusakanya. Ayat 14 hingga ayat yang ke-15 berisi kehendak Tuhan, sedangkan ayat 16 hingga ayat yang ke-18 berisi respon bangsa Israel atas kehendak Tuhan tersebut. Ketika milik pusaka sudah di depan mata, dalam ayat 15 bangsa Israel diberi pilihan. Pada ayat ke-16 hingga ayat yang ke-18, bangsa Israel menyatakan mau menggunakan free will-nya untuk tetap setia kepada Tuhan.
Keputusan itu setelah bangsa Israel merenungkan kembali tentang perlindungan Tuhan sejak zaman Bapa Abraham hingga mereka berada di tanah perjanjian. Pokok pembaruan perjanjian itu bukan human free will. Bangsa Israel akan digunakan bagi kemuliaan Tuhan. Setiap sobat muda pun mempunyai kehendak bebas sebagai manusia. Hati-hati dengan human free will kita. Kita bisa dan boleh saja kerja keras, cerdas, tuntas, dengan tekun dan kreatif, bahkan sangat-sangat inovatif di tengah perilaku ekonomi baru. Ingatlah, gunakan semua itu bagi kemuliaan Tuhan. Teman-teman yang terkasih, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kita akan menutupnya dengan berdoa. Doa mulai. Bapa, mampukan kami, para anak-anak mudamu, para tonggak gerejamu ini untuk menggunakan kehendak bebas kami hanya untuk memuliakan Engkau ya Allah. Ya Yesusku, kami sering keluar dari jalan-Mu, kami sering mengkhianati Engkau, bahkan kami sangat sering membuat Engkau bersedih. Tuhan, tolong ampuni kami dan tolong bantu kami kembali lagi ke jalan untuk memuliakan nama-Mu. Buatlah kami pergunakan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Yesus di dunia ini. Haleluya, amin.